Kisah Mbah Arwani Kudus ke Madinah dalam sekejap hingga air jadi BBM. Indonesia memiliki banyak ulama yang menjadi kebanggaan. Melalui didikannya, lahir santri-santri yang lantas menjadi ulama berpengaruh dan alim. Salah satunya adalah Kiai Arwani Amin Said atau Mbah Arwani Kudus. Mbah Arwani adalah salah satu ulama ilmu Al-Quran yang kerap menjadi rujukan. Mbah Arwani lahir pada hari Selasa Kliwon pukul 11 siang tanggal 15 Rajab 1323 Hijriah bertepatan dengan 5 September tahun 1905 di Kampung Kerjasan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Mbah Arwani menekuni Al-Quran sejak kecil. Ada pula saudaranya yang menekuni Al-Quran dan sama-sama jenius dan bahkan hafal Al-Quran hafiz dalam usia kanak-kanak. Sebagian guru yang mendidik Kiai Arwani Amin di antaranya adalah Kiai Abdullah Sajat Kudus, Kiai Imam Haramain Kudus, Kiai Ridwan Asnawi Kudus, Mbah Hashim Aisyari Jombang, Kiai Muhammad Mansur Solo, Kiai Munawir Yogyakarta, dan lain-lain. Beliau mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942 di Masjid Kenepan Kudus, yaitu setamat nyantri dari pesantren Al-Munawir Kraptiak, Yogyakarta. Pada periode ini santri-santri beliau kebanyakan berasal dari luar kota Kudus. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit santri beliau semakin bertambah banyak dan bukan hanya dari Kudus dan sekitarnya, tapi ada yang berasal dari luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Jawa. Kemudian beliau membangun sebuah pondok pesantren yang diberi nama Quran Kudus Yanbu'ul Quran yang berarti sumber Al-Quran. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1393 Hijriah tahun 1979. Pesantren Yanbu'ul Quran adalah pondok hufadz terbesar yang ada di kota Kudus. Santrinya tak hanya dari kota Kudus, tetapi dari berbagai kota di Nusantara. Bahkan, pernah ada beberapa santri yang datang dari luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Karena berbagai kelebihannya, Mbah Arwani Kudus juga dikenal sebagai wali, lazimnya waliullah. Mbah Arwani juga memiliki karomah yang luar biasa. Karomah adalah keistimewaan yang biasanya terjadi pada waliullah. Berikut ini adalah beberapa karomah Mbah Arwani yang dihimpun oleh Saifur Asyaki alumni PTYI Pusat dan bersumber dari Kiai Mansur Maskang dan Kiai Sadullah Royane dan dimuat di laman ladun.id. 1. Air jadi BBM. Suatu hari, Mbah Arwani pergi ke luar kota untuk menghadiri suatu acara bersama beberapa kiai dengan menggunakan mobil. Selepas menghadiri acara, rombongan Mbah Arwani pun pulang menuju Kudus. Baru sampai di daerah Rembang, tiba-tiba mobilnya mogok. Setelah diperiksa oleh sang sopir, ternyata bahan bakar mobilnya habis. Sang sopir dan beberapa anggota rombongan bingung, karena pada waktu itu sangat jarang keberadaan SPB atau yang menjual BBM eceran di pinggir jalan. Di saat sopir dan para kiai kebingungan, tiba-tiba Mbah Arwani memberi air putih kemasan, dan Daud, coba tuangkan pakai air putih ini. Tanpa ragu, sang sopir pula mengiyakan dawuh Mbah Arwani tersebut. Subhanallah. Mobil pun kembali bisa berjalan. 2. Mbah Arwani pergi ke Madinah dalam sekejap. Kiai Mansur Popongai adalah guru tarikahnya Mbah Arwani saat Mbah Mansur dirawat di sebuah rumah sakit di kota Solo. Mbah Arwani menjenguk gurunya itu. Di sela-sela obrolan guru dan muridnya tersebut, tiba-tiba Mbah Mansur minta sesuatu kepada Mbah Arwani. Mbah Arwani, saya ingin sekali makan kurma hijau. Apa sampeyan bisa mencarikan untukku? Dengan bergegas Mbah Arwani pun menyanggupi permintaan gurunya itu. Dalam sekejap, setelah Mbah Arwani keluar dari kamar tempat gurunya dirawat, Mbah Arwani langsung tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah, Mbah Arwani pun langsung mencari kurma hijau di sebuah pasar kota Madinah. Sehabis membeli kurma hijau, Mbah Arwani tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk ziarah ke makam Rasulullah dan sholat di Masjid Nabawi.
Namun, baru beberapa rokaat syalat selesai didirikan. Mbah Arwani melihat gurunya sudah berada di belakangnya. Betapa kaget Mbah Arwani karena sudah disusul oleh gurunya itu. Gurunya pun daun. Selesai sholat langsung pulang ya. Mbah Arwani pun menjawab, yes, Mbah Yai. 3. Rokok pemberian Mbah Arwani tidak pernah habis. Suatu waktu, ada seorang tamu yang sowan kepada Mbah Arwani. Tidak berselang lama, si tamu diberi jamuan dan sebungkus rokok. Setelah mendengar nasihat-nasihat dari Mbah Arwani, si tamu pun mohon pamit untuk pulang. Tetapi sebelum pulang, Mbah Arwani bilang, bawa saja rokoknya, tapi jangan dihitung berapa isinya. Si tamu pun mengangguk, yes Mbah Yai. Tak terasa, si tamu merasa heran. Kenapa sudah 1 minggu rokok yang dikasih Mbah Arwani itu tidak habis-habis? Padahal dalam sehari ia bisa menghabiskan kurang lebih 6 batang rokok. Karena penasaran, ia pun membuka bungkus rokok yang dikasih Mbah Arwani tersebut. Ternyata isinya tinggal 1 batang. Ia pun merasa bersalah karena tidak mematuhi pesan Mbah Arwani agar tidak membuka bungkusnya. Ia pun berpikir jika dalam sehari ia bisa menghabiskan 6 batang rokok berarti isi rokok yang ada di bungkus itu kurang lebih 42 batang. Padahal pada waktu itu, umumnya 1 bungkus rokok berisi 12 batang. Subhanallah. 4. Terhindar dari kecelakaan bus. Kiai Mansur Maskan adalah santri Kinasi sekaligus anak angkatnya Mbah Arwani. Setiap kali Mbah Arwani mendapat undangan semaan Al-Quran, Kiai Mansur sering diajak untuk menyimaknya. Suatu hari, Kiai Mansur diajak gurunya untuk menghadiri undangan semaan Al-Quran di luar kota. Karena jaraknya jauh, Mbah Arwani pun memutuskan untuk naik bus. Lama sekali Kiai Mansur dan gurunya menunggu datangnya bus. Tak berselang lama, ada bus yang kondisinya baik dan mulus lewat di depan mereka. Saat Kiai Mansur akan menghentikan bus tersebut, tiba-tiba Mbah Arwani melarangnya. Jangan bus ini, tapi bus berikutnya saja, kata Mbah Arwani. Kiai Mansur pun hanya mengiyakan dawuh gurunya itu. Kemudian datanglah bus yang kondisinya tidak baik dan kurang mulus di depan mereka. Kiai Mansur pun menghentikan bus tersebut atas perintah gurunya itu. Dalam perjalanan, Kiai Mansur melihat sebuah peristiwa kecelakaan. Ternyata yang kecelakaan adalah bus yang tadi hampir dinaiki dirinya dan gurunya itu. Dalam hati, Kiai Mansur berujar, ternyata Mbah Yai Arwani melihat kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Subhanallah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih.